Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke ya. Pertama-tama bahwa marilah kita memanjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Nikmat sehat, kesempatan, alhamdulillah berada di sekolah kita guna mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran proses belajar mengajar. Ya, tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Oke ya. Sebelum kita masuk pelajaran, saya absen dulu. Tolong didengarkan namanya Lutfi, Pemaksan. Ya, kami persilakan buat Ananda Lutfi untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Beri aku pengetahuan yang banyak. Amin. Oke, silakan duduk nak. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hingga aku berdiri jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita mengaji dulu, tapi menggunakan bahasa isyarat. Surah yang kita baca adalah surah Al-Fatihah. Buat anak-anakku, kebaikan apa yang Anda lakukan tadi sebelum berangkat ke sekolah? Ayo, Lisa, kebaikan apa yang sudah dilakukan sebelum berangkat ke sekolah tadi pagi? Membantu ibu membersihkan. Ya, membantu ibu membersihkan. Betul. Apalagi nak? Pergi ke sekolah harus selalu ditemani ibu. Oke, itu adalah salah satu kebaikan yang Muhammad Aksan lakukan sebelum berangkat ke sekolah. Beliau mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk pamit sama orang tua sebelum berangkat. Selanjutnya ada lagi, apakah anak-anakku tidak melaksanakan sholat subuh? Lisa sudah melaksanakan sholat. Itulah kebaikan yang utama yang harus kita lakukan sebelum kita pergi ke sekolah, melaksanakan aktivitas keseharian. Yang utama adalah sholat subuh dulu. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Apa pelajaran kita minggu lalu? Kita membahas zakat, dan hadiah. Oke, ternyata sudah ingat semua. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menulis Quran surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menghafal Quran surah Al-Kafirun secara
lisan. Ya, atau secara bahasa isyarat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami makna Quran surah Al-Kafirun. Yang keempat, menggunakan teknologi dengan mendukung pembelajaran menulis Quran surah Al-Kafirun. Oke, selanjutnya saya mau tanya, surah Al-Kafirun itu artinya apa, anakku? Oke, betul sekali. Kemudian jumlah ayat surah Al-Kafirun ada berapa, nak? Ada berapa jumlah ayatnya? Ada 6 ya. Ini golongan surahnya adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Betul sekali, Nak Lisa. Ayat ini menerangkan tentang toleransi dalam beragama, penolakan terhadap kompromi dalam akidah. Kemudian asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Surah ini diturunkan sebagai respon terhadap tawaran kompromi dari kaum kafir Quraisy kepada Nabi. Mereka mengusulkan agar Nabi Muhammad SAW menyembah berhala mereka selama 1 tahun dan mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Surah ini menegaskan pada Nabi Muhammad SAW terhadap tawaran tersebut dengan menyatakan bahwa agama tidak bisa kompromi. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya. Nih ada yang bisa baca ini, nak? Ayat pertama surah Al-Kafirun. Lihat, Ki. Ayo. Artinya apa, nak? Coba semua maksan. Artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, kul kul ya ayyuhal kafirun. Ulang. Kul ya ayyuhal kafirun. Artinya, nak? Artinya? Katakan hal orang-orang kafir. Katakanlah, hai orang-orang kafir. Oke, tangan dulu. Selanjutnya ayat kedua Muhammad Sang. Coba. La a'budu ma ta'budun. Coba ulangi. La a'budu ma ta'budu. Oke, betul. Coba artinya apa, nak? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Coba ulangi yang pasti. Aku tidak akan menyembah Cucu ini menyembah apa yang kamu sembah. Kamu sembah. Ulangi. Aku tidak. Coba ulangi sampai lancar. Gitu, nak. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Coba ulangi ayatnya. La a'budu ma ta'budun. Oke. Kasih. Silakan duduk. Selanjutnya, ya, Nak Lisa, ayo baca, nak, surah ketiga. Wala Antum abiduna ma. Oke, betul sekali. Apa artinya, nak? Coba baca maknanya. Bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Coba ulangi.
Tinggi. Dan kamu bukan Penyembah penyembah Tuhan yang aku sembah. Oke, betul sekali. Kasih hapus dulu. Masya Allah. Kemudian ayat keempat. Coba ayat keempat. Wala ana abidum ma'abattum. Wala ana abidum ma'abattum. Coba artinya apa? Ini artinya. Baca ini. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Oke, mantap sekali. Hapus dulu. Selanjutnya, oke, tolong perhatikan ayat kelima adalah wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya, ini penjelasannya, penegasan ulang bahwa orang-orang kafir tidak akan menyembah Allah dengan cara yang benar jika mereka tetap dalam kekafiran. Itu makna ayatnya. Selanjutnya, Nurul Ayana. Oh iya, Pak. Ya, untuk ayat ke-6 minta Nak Nurul sini kok Nak Nurul. Ya, kasih semangat dulu buat Nak Nurul. Ya, Masya Allah. Ini Ananda Nurul dari Tuna Grahita ya. Lakum dinukum waliyadin. Oke. Bisa tuh? Masya Allah. Ulangi Nak. Lakum dinukum. Masya Allah. Artinya Nak, artinya? Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, Masya Allah. Oke ya, sekarang saatnya kita kerja kelompok. Oke ya, kita akan bagi 3 kelompok. Selanjutnya ya, tugas kelompok telah selesai. Selanjutnya
kita akan menulis huruf hijaiyah dengan menggunakan Android ya, karena pembelajaran hari ini adalah menggunakan TPACK ya. Berarti harus menggunakan teknologi pula ya. Sekarang sini ada iPad, di sini ada game ya. Kita main game. Ayo kumpul dulu pekerjaannya nak, sudah selesai. Kumpul-kumpul semua dulu. Ayo nak Lupi. Kesini anak kesini. Ya. Titiknya di atas. Oke, itulah tadi 2 kegiatan sudah kita laksanakan. Dan saatnya untuk menampilkan setiap kelompok hasil kerja kelompoknya, yaitu memperlihatkan tulisannya surah Al-Kafirun. Dimulai dulu dari kelompok 1. Ayo nak, kelompok 1 perlihatkan tulisannya. Inilah hasil karya dari kelompok 1. Ini dia pekerjaannya. Masya Allah, bagus sekali gambarnya. Bisa dibaca nak? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Oke, tepuk tangan dulu buat Ananda Lupi kelompok 1. Pikan dulu nak. Ya mau didusum dulu hasil kerjanya. Kelihatan? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, duduk mana? Oke, anak-anakku, sekarang perhatikan di sini pesan keempat dari keutamaan surah Al-Kafirun ya. Ini di bagian keempat pesan utama dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama yaitu mengajarkan tauhid, tidak bisa kompromi. Ya, tidak, tauhid itu tidak bisa dikompromikan. Yang kedua, surat ini menegaskan prinsip tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dapat disatukan dan dengan kemusyrikan ya. Kemudian yang ketiga, Islam mengajarkan toleransi, tetapi tidak berarti mengorbankan prinsip akidah. Saya ulangi, Islam mengajarkan toleransi tetapi tidak berarti mengorbankan prinsip akidah. Yang kelima, sikap tegas terhadap kekafiran. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap tegas terhadap ajakan untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang telah dicontohkan oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW melalui kandungan dari surah Al-Kafirun ya. Oke anak-anakku, itu saja sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.